Halo, selamat sore Sobat Resmi. Kembali lagi dengan saya, Abdul Halim Maulana, sebagai Personal Assistant Project di Divisi Sekretaris Direksi. Pada minggu ini, saya melanjutkan dari video pembelajar minggu kemarin terkait sistem jaringan elektrikal yang saya ambil dari akademia.edu.co.id, dan terkait kelanjutan dari materi minggu kemarin, saya melanjutkan mengenai jaringan electrical system yang berada di bangunan landed atau untuk bagian high-rise building juga. Yang ini juga terkait untuk bagaimana sih terkait sistem dan peralatan wiring atau jaringan. Kemudian ada jenis-jenis kabel juga. Dan kemudian ada kita belajar mengenai penyediaan daya cadangan atau genset juga. Nah, terus yang terakhir nanti kita juga bermain atau harus mengetahui ya terkait sistem penangkal petir juga, karena juga penting dari semua elemen itu pun, dari bangunan dari landed sampai across building pun semua komponen ini pun juga masuk. Jadi ada beberapa yang harus ada dan maupun ada yang tidak perlu gitu. Jadi memang dari sistem penangkal petir, kemudian untuk sistem jaringan yang untuk bagian listrik dan gedung itu juga ada beberapa yang memang harus ditekankan dan memang wajib harus ada gitu. Nah, seperti halnya pada sistem dan peralatan wiring atau jaringan. Jadi, sistem wiring itu apa sih? Jadi, sistem wiring itu adalah suatu sistem dan peralatan untuk mengantarkan daya. Jadi, melalui jaringan menuju outlet dari sistem elektrikal. Jadi, adapun cakupannya itu terdiri dari seperti konduktor atau penghantar arus listrik, yaitu yang pertama ya, kabel ya. Yang kedua pasti adanya konduit, yang ketiga ada raceway, dan yang terakhir yaitu terkait integrasi sistem jaringan kelistrikan antara lantai dan plafon. Itu penting, jadi karena itu jarak ya. Kemudian pertimbangan desain jaringan wiring itu ada tiga. Yang pertama itu terkait fleksibilitas, yaitu adalah fleksibel untuk desain sirkuit, pola, panel, dan lain-lain. Yang kedua terkait reliabilitas, yaitu bisa diandalkan misal saat terjadi overload atau saat-saat emergensi bisa dideteksi dan diperbaiki. Yang ketiga itu terkait keamanan juga. Jadi dalam pemasangan itu dan penggunaan tidak membahayakan penghuni, dan itu adalah kewajiban satu jaringan listrik itu bisa berhasil. Nah, kemudian ada beberapa jenis kabel yang digunakan, ada beberapa jenis kabel yang digunakan di suatu bangunan jaringan listrik ya. Yang pertama itu ada kabel NYA, kabel NYM, kabel NYY, dan kabel NYAF. Nah, apa sih bedanya? Jadi pertama itu kabel NYA. Jadi kabel ini tuh jenis NYA yaitu digunakan untuk instalasi rumah. Yang sering digunakan adalah kabel NYA yang biasanya itu berinti tunggal, lapisannya isolasi hanya satu lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air, dan mudah digigit tikus juga. Karena lebih aman, kabel tipe ini lebih baik kabel dipasang di dalam pipa atau saluran penutup. Yang kedua yaitu kabel NIM. Jadi kabel jenis ini itu pun direkomendasikan khusus untuk instalasi tetap di dalam bangunan yang dimana penempatannya biasa di luar atau di dalam tembok ataupun di dalam pipa. Jadi kabel NIM ini berinti lebih dari satu. Kabel NIM memiliki lapisan isolasi dua lapis sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA. Jadi kabel ini pun dapat dipergunakan di lingkungan yang kering atau basah, namun tidak boleh ditanam juga ya. Nah, yang ketiga yaitu jenis kabel NYY. Jadi kabel NYY itu tuh dirancang untuk instalasi tetap di dalam tanah yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus seperti pipa PVC atau pipa besi. Jadi instalasi itu bisa ditempatkan di dalam dan di luar ruangan. Jadi memiliki lapisan isolasi berinti 2, 3, atau 4. Dan memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat dari kabel NYM. Jadi kabel NYY itu memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus juga. Nah, kemudian yang keempat yaitu NYAF. Jadi kabel ini itu tuh direncanakan untuk instalasi dalam kotak distribusi pipa atau di dalam duct ya. Jadi kabel yang NEF itu merupakan jenis kabel fleksibel atau kabel yang jenis ini pun sangat cocok untuk tempat yang mempunyai belokan tajam ya, seperti kayak ada yang lebih curam dalam satu siku dinding.
Jadi dapat digunakan mudah pada juga lingkungan yang kering dan tidak ada kondisi yang lembab atau basah atau terkena pengaruh cuaca secara langsung juga. Nah, yaitu ada terus kita belajar juga terkait penyediaan daya cadangan atau genset. Jadi generator set atau sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanikal, proses ini pun juga dikenal sebagai pembangkit listrik juga. Jadi keuntungan pemakaian genset itu ada dua juga. Pertama, desain dan instalasi sederhana. Yang kedua itu waktu pembebanan relatif singkat juga. Nah, kerugian pemakaian mesin diesel itu juga ada. Yang pertama itu pastinya berat mesin sangat berat karena harus dapat menahan getaran yang tinggi. Yang kedua, semakin besar daya maka semakin mesin itu semakin tersebut tuh dimensinya makin besar juga. Jadi hal tersebut menyebabkan kesulitan jika daya mesinnya yang sangat besar. Yang ketiga itu konsumsi bahan bakar, menggunakan bahan bakar minyak yang relatif lebih mahal. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan sistem penangkal petir ya. Jadi sistem penangkal petir itu adalah suatu sistem untuk menangkal atau mencegah bangunan dari sengatan petir. Jadi ada beberapa ruang lingkup pekerjaan dari sistem penangkal petir di suatu bangunan meliputi ada 4 tadi ya. Yang pertama terkait air terminal atau terminal udara, kemudian ada down conductor atau penghantar, yang ketiga sistem pertanahan atau grounding system, dan nanti untuk ketiganya itu nanti akan dijabarkan beberapanya. Jadi yang pertama misalkan kita kita pakai yang bagian sistem yang air terminal atau terminal udara. Itu tuh sistem air terminal ini tuh harus mampu melindungi seluruh bangunan serta sekelilingnya dari sembaran petir dan tidak mempengaruhi peralatan elektrik yang ada dalam bangunan. Yang kedua, kalau kita pakai down conductor atau penghantar, itu tuh terdiri dari satu jalur menghubung ya, yang menghubungkan secara listrik dengan sempurna antara air terminal dengan sistem pertanahan. Jadi down conductor itu terdiri dari kabel koreal atau kabel BC, biasanya disering kabel BC, dan itu tuh dari air terminal hingga kotak sambung atau junction box di lantai dasar. Yang terakhir tuh kalau kita pakai sistem pertanahan atau grounding system, itu elektroda pertanahan itu harus dimasukkan ke dalam tanah secara vertikal ya. Jadi batang tembaga itu harus dilindungi terhadap korosi dengan serbuk arang di sekitar tembaga. Itu ada teknik-teknik beberapa eh, penggunaan sistem sistem menangkal petir itu secara skala teknisnya. Itu materi pembelajar pada minggu ini. Terima kasih untuk waktu luangnya untuk melihat video ini. Thanks for watching. Bye bye.